Ain't got body roll, don't give a fuck by no. You might fuck my lord, you might call my lord. Love gon' set me up, bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di Boruto Manga Chapter 12 akhirnya mengungkap banyak fakta unik, dan ternyata kita tahu jika seorang Ego Shinju mati atau berhasil dibuat sekarat, maka dia akan berubah menjadi suatu bentuk buah yang sangat unik yang ternyata bernama Togedama. Nah, seperti apa Togedama itu? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Boruto Manga Chapter 12 Tubuh Vortex memperlihatkan Sumire yang menjadi covernya. Ada tulisan, apa gerangan yang ada di benak sang bunga itu? Sepertinya ini merujuk kepada Sumire itu sendiri. Dan judul dari chapter ini adalah Togedama. Ada tulisan di scene pertama, Boruto menyelamatkan Himawari dan Sarada dari keadaan kritis. Pertarungan sengit melawan Hidari pun dimulai. Dan di sini kita bisa melihat Boruto berdiri di depan Hidari setelah dia menghancurkan tangan Mokuton Hidari dengan pedangnya. Sarada terlihat memanggil Boruto, dan Sumire hanya tergeletak saja setelah dirinya disetrum oleh Chidori Hidari. Konohamaru pun hanya terdiam, dan juga Hidari yang terlihat begitu awas dengan hadirnya Boruto. Boruto kemudian meletakkan Himawari yang masih tidak sadarkan diri di samping Sarada. Di sini Boruto mengatakan, "Guru Konohamaru, tolong jaga Himawari." Konohamaru hanya terdiam saja melihat Boruto memanggilnya dengan sebutan guru. Lalu kemudian Hidari menyerang Boruto dengan mengubah tangannya menjadi semacam senjata dan kemudian diarahkan ke arah Boruto. Boruto menggunakan pedang Kusanaginya untuk menahan serangan itu. Lalu kemudian Boruto langsung menyiapkan jutsu dengan tangan kirinya, yaitu Futon Topa alias elemen angin penerobos batas. Dengan tekniknya itu, dia berhasil mementalkan Hidari dengan cukup jauh. Hidari tidak tinggal diam, dia langsung menyiapkan Sumiato atau tanda cakar untuk bisa masuk ke dalamnya dan muncul di tempat yang lain. Boruto terlihat bersiaga sambil memperhatikan sekeliling untuk memprediksi di mana Hidari nanti akan muncul dari segel Sumiatonya. Di sisi lain kita bisa melihat Kawaki dan juga Delta sedang melayang di udara sambil mencari tahu di mana lokasi Boruto berada. Kawaki mengatakan, bahwa keberadaan Boruto berpindah posisi dalam sekejap. Kalau itu ninjutsu ruang dan waktu, berarti saat ini dia mungkin ada di lokasi tim 10 saat pertama kali bertemu dengan para musuh. Delta hanya terlihat mengamati dari jarak jauh, dan disitu kemudian dia melihat ada Jura yang sedang berdiri dan tidak bergerak. Delta mengatakan, "Aku tidak melihat Himawari maupun anggota dari tim 10. Dia kemudian menghubungi tim sensor dan mengatakan, "Tim sensor, apa kalian dengar? Mereka baik-baik saja kan?" Tim sensor pun langsung menjawab Delta dengan mengatakan, "Tim 10 sedang menuju kota membawa orang yang terluka. Himawari sudah bergabung dengan Konohamaru, Sarada, dan yang lainnya. Boruto juga ada di sana." Delta mengatakan, "Begitu katanya." Bagaimana? Kawaki hanya terdiam saja, dan dia seperti memperhatikan pergerakan dari Jura. Sepertinya Kawaki menunggu Jura untuk bergerak, lalu kemudian dia akan menyerang. Kawaki mengatakan, "Si brengsek itu sedang apa dia? Kenapa justru diam di sana?" Jura pun terlihat tidak terpengaruh oleh adanya Kawaki. Di sisi lain, Boruto masih terus memperhatikan semua Sumiato yang terlihat mengelilingi dirinya. Sepertinya kemampuan Rinnegan dari Hidari memang benar adalah kemampuan untuk menciptakan segel Sumiato dari arah mana saja. Yang sedang kita hadapi saat ini adalah eksistensi yang lahir dari cakra Paman Sasuke. Tapi kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Kau juga tidak perlu ragu. Apapun yang terjadi saat ini, fokuslah untuk mengalahkan dia. Ini demi guru, demi menyelamatkan Paman Sasuke. Sarada terlihat terdiam, begitu juga dengan Sumire. Konohamaru mengatakan, "Apa maksudmu?" Dan lagi Boruto, "Dari mana kau mendapatkan informasi itu? Apa maksudmu Boruto? Bisa-bisanya kau keluar masuk desa seolah tidak apa-apa? Apa kau tidak sadar dengan statusmu saat ini?" Sarada mengatakan, "Hentikan Guru Konohamaru. Guru juga sudah lihat apa yang akan terjadi padaku kalau Boruto tidak datang kan?" Konohamaru hanya menjawab, "Hati-hati, sama seperti kode, musuh bisa mengendalikan Sumiato sesuka hati. Kita tidak bisa memprediksi dari mana dia akan menyerang." Boruto menjawab, "Ya, sepertinya begitu." Boruto pun mengatakan kepada Nishi, "Hei, kau ninja sensor kan? Fokuslah pada Sumiato yang ada di sekitar, amati pergerakan cakra sekecil apapun, jangan sampai luput." Nishi menjawab, "Apa-apaan kau ini? Pengkhianat sama pemerintah segala." Di sini Sumire mengatakan, "Boruto, sudah jelas bahwa yang dia incar adalah Sarada. Meski Guru Konohamaru dan yang lain berada dalam jangkauan, dia tidak bereaksi. Tapi begitu Sarada muncul, dia mulai menyerang." Sarada mengatakan, "Tapi dia sendiri yang bilang bahwa dia ingin melahapku. Selain itu, jurus-jurus yang dia pakai, ini ada hubungannya dengan papa yang dijadikan pohon kan?" Sumire pun hanya terdiam saja. Konohamaru pun
pun kemudian berpikir dijadikan pohon. Tunggu, apa pohon yang kau maksud sama seperti yang terjadi pada Moegi? Boruto menjawab, guru Konohamaru, sudah kubilang agar kau fokuskan, kau bisa mati loh. Di sini kemudian Nishi merasakan ada pergerakan. Oi, ada reaksi cakra dari Sumiato. Semuanya pun langsung bersiaga. Di sini Boruto mengatakan, tenang dulu, di mana posisinya? Nishi menjawab, aku tidak tahu persis, tapi di sekitar sana. Boruto langsung mengarahkan pandangannya ke tempat di mana Nishi menunjuk, dan ternyata dari semua arah Sumiato muncullah para Sumeaka. Di sini Boruto mengatakan, begitu ya, Sarada, kaulah yang diincar pria bertudung itu. Aku akan mengurangi jumlah mereka sebisa mungkin. Kau hanya perlu menghadapi musuh yang menyerangmu duluan. Sarada menjawab, oke. Konohamaru pun memanggil Sumire. Kembalilah Sumire, menjauhlah dari Boruto dan Sarada. Di situ Konohamaru ternyata sudah sadar jika di kondisi ini dia harus mempercayakan sepenuhnya kepada Boruto. Boruto dan Sarada pun bersiap untuk serangan dari Sumeaka. Dan ketika mereka menyerang, Boruto dengan satu tangannya langsung mendebas mereka dengan pedang Kusanaginya. Terlihat di sini Boruto sama sekali tidak kesulitan menghadapi semua pasukan Sumeaka itu. Di sisi lain, Sarada juga terus bertarung melawan pasukan Sumeaka, di mana dia menggunakan teknik yang sama seperti Sakura, yaitu Shanaro. Saat dia hendak menendang salah satu Sumeaka, ternyata muncul tangan dari tanda di perut Sumeaka itu, dan tangan itu adalah tangan Hidari yang menggunakan Sumeaka sebagai medium untuk dia muncul. Dia langsung memegang tangan Sarada dan terlihat seperti tangan tersebut berubah menjadi Mokuton, dan kemudian dia berencana untuk memakan Sarada. Untungnya Boruto mengetahui hal itu. Dia langsung melemparkan shuriken yang sudah ditandai oleh Hiraishin ke arah Hidari, sehingga dia bisa menggunakan shuriken itu untuk berteleportasi ke belakang Hidari dan langsung menembak Hidari dengan Rasengan-nya. Terlihat Hidari terkena Rasengan di punggungnya dan dia merasa sangat kesakitan. Saat itu kemudian Hidari langsung masuk kembali ke salah satu tanda Sumeato miliknya, dan akhirnya Sarada pun bisa diselamatkan. Sarada mengatakan, gawat, dia akan pulih. Boruto hanya terdiam, begitupun dengan Konohamaru dan juga Sumire. Ternyata Hidari masuk ke Sumeato itu langsung ke markas dari para Ego Shinju, dan dia pun langsung berdiri di salah satu kotak hitam. Dan saat itu kemudian akar-akar dari pohon Shinju langsung menusuk tubuhnya dan memperbaiki apa saja yang menjadi luka dari Hidari, sehingga Hidari bisa langsung sembuh dalam sekejap. Jadi sekarang terungkap jika ternyata para Ego Shinju mereka sebenarnya tidak kebal terhadap serangan. Mereka tetap bisa hancur dengan serangan itu. Karena itu mereka harus masuk dulu ke dalam Sumeato, lalu berdiam sejenak di kotak hitam yang ada di sana, dan nantinya akar-akar Shinju akan masuk ke tubuh mereka untuk meregenerasi semua luka mereka. Jadi itulah yang membuat mereka bisa kembali lagi dalam keadaan utuh seperti tidak terjadi luka sama sekali. Setelah tubuhnya diregenerasi, Hidari pun kembali muncul lewat segel Sumeato, dan di situ Sarada langsung menyadarinya. Sarada mengatakan, Boruto, kau bisa menghindar dengan melayang di udara kan? Biar aku yang memancingnya di darat. Begitu dia memperlihatkan wujudnya, serang dia dengan Rasengan lagi. Boruto menjawab, tidak bisa. Saat ini aku tidak bisa beranjak dari tanah. Sarada terlihat bingung. Boruto melanjutkan, aku akan memakai Uzuhiko Rasengan dengan kekuatan penuh untuk menghabisinya dalam satu serangan. Sarada terlihat masih bingung dengan perkataan Boruto. Uzuhiko, apa itu? Boruto menjawab, rotasi dan revolusi planet ini menimbulkan gaya sentrifugal dan energi lainnya. Aku menyebutnya sebagai cakra planet. Ini adalah Rasengan baru yang memanfaatkan itu. Jadi Uzuhiko Rasengan adalah jenis Rasengan yang menyambungkan cakra targetnya dengan cakra planet, sehingga tubuh si target akan selalu terikat dengan gaya sentrifugal dari rotasi bumi dan membuat dia tidak bisa bergerak. Sarada mengatakan, kau yakin bisa mengalahkannya dengan jurus itu? Tidak, dalam satu serangan sebelum dia kabur ke Sumeato. Boruto menjawab, seharusnya jurus ini lebih dari cukup, asalkan aku bisa melepaskan kekuatan penuh, karena jangkauan kekuatan Uzuhiko itu tidak ada batasnya. Dengan kata lain, selama dia sudah terkena Uzuhiko, walaupun dia bergerak sejauh apapun dari bumi, dia tetap akan terkena efek dari cakra planet bumi. Boruto melanjutkan, tapi aku harus menyerap cakra planet dari permukaan bumi secara langsung dengan menjejakkan kedua kakiku di darat. Selain itu butuh energi dalam jumlah besar untuk menghabisinya dalam satu serangan. Berarti di sini, ketika menggunakan Uzuhiko Rasengan, Boruto akan menyerap cakra planet bumi dari kakinya dan kemudian dia kumpulkan dalam bentuk Rasengan. Lalu kemudian dia akan menembakkan cakra itu ke arah lawan yang jika terkena, maka lawan tersebut akan terikat rotasi bumi. Sarada menjawab, artinya kita harus mengulur waktu ya? Baiklah. Boruto pun kemudian mulai menciptakan Uzuhiko Rasengan. Dan saat itu, tiba-tiba muncul tangan dari salah satu Sumeato. Tapi Konohamaru untungnya langsung menyadari dia menggunakan perisai Rasen Shoheki yang merupakan perisai angin, sehingga tangan itu tidak bisa menyerang Boruto. Di sini Boruto mengatakan, oi, aku memintamu untuk menjaga Himawari kan? Konohamaru mengatakan, biar aku yang tentukan apa yang harus menjadi prioritasku. Kalau kau punya waktu untuk protes, lebih baik cepat sempurnakan jurus itu. Terlihat sekarang Himawari dipegang oleh Nishi dan juga diawasi oleh Sumire. Saat itu tiba-tiba Hidari muncul kembali dan menggunakan tangan Mokutonnya dia memegang tubuh Sarada. Dia merencanakan
berencana untuk membawa Sarada ke dalam Sumiyatonya. Tapi Sarada tidak tinggal diam, dia langsung menggunakan teknik Chidori Nagashi untuk menyetrum Hidari. Teknik yang sudah lama tidak digunakan akhirnya kembali diperlihatkan oleh Sarada. Serangan dari Chidori Nagashi itu berhasil melemahkan Hidari. Sarada memanfaatkan momen itu dengan memegang tangan dari Hidari dan membantingnya ke arah Boruto. Di sini kemudian dia meminta Boruto untuk segera bersiap-siap. Sarada mengatakan, "Boruto, masih belum juga." Boruto menjawab, "Sejujurnya ini masih belum sempurna, tapi apa boleh buat, akan aku lakukan sekarang." Boruto pun langsung mengarahkan tangannya ke arah Hidari yang terlempar, dan setelah tangannya menyentuh tubuh Hidari, dia langsung mengaktifkan teknik Uzuhiko Rasengan. Saat itulah tiba-tiba muncul pusaran angin yang sangat hebat muncul dari kakinya dan langsung mengarah ke arah Hidari. Semakin lama pusaran angin itu semakin kuat dan semakin membesar. Bahkan di sini kita bisa melihat pusaran angin itu mengoyak-ngoyak tubuh Hidari. Hidari pun begitu terkaget karena tubuhnya bisa dikoyak oleh teknik Uzuhiko Rasengan, sehingga kita bisa melihat tubuh Hidari hanya tersisa sebagian saja, yang cuma tersisa tangan kiri dan juga bagian atas tubuhnya saja. Bahkan tangan kanannya pun ikutan hancur. Di sini kemudian Hidari mencoba untuk membuat tanda segel cakar alias Sumiato, tapi tiba-tiba segel cakar itu pun menghilang kembali. Ternyata di situ ada Kawaki yang menggunakan teknik Sukuna Hikona dari mata Kokugannya untuk memperkecil dan juga menghilangkan segel cakar milik Hidari. Kemudian dia menggunakan tangannya untuk memegang Hidari dan akhirnya dia menghancurkannya dari jarak yang sangat dekat dengan menggunakan teknik Chakra Blast. Di sini Kawaki mengatakan, "Yo, kau sedang kesulitan ya? Biar ku bantu meringankan bebanmu." Dan saat itulah Hidari pun hancur berkeping-keping. Di sini Sumire hanya memanggil Kawaki dan Konohamaru pun begitu kaget dengan mengatakan, "Akhirnya berhasil." Terlihat Kawaki kemudian berjalan seperti tidak terjadi apa-apa, dan ternyata pecahan dari tubuh Hidari bersatu kembali dan membentuk buah yang sangat aneh yang berwarna hitam dan memiliki mata Rinnegan di tengahnya. Buah itu kemudian dipegang oleh Boruto. Di sini Kawaki mengatakan, "Benda apa ini?" Boruto hanya terdiam saja dan dia kemudian berdiskusi lagi dengan Kashinkoji melalui katak di tubuhnya. Boruto mengatakan, "Bagaimana? Apa benar yang ini?" Kashinkoji menggunakan kataknya menjawab, "Aku sudah memastikannya. Tidak salah lagi. Itu benda yang sama yang dengan kau lihat dulu, yaitu Togedama alias bola jiwa berduri." Jadi ternyata benda inti dari tubuh Hidari bernama Togedama. Dan sepertinya seluruh ego Shinju ketika mereka mati atau mereka sekarat, mereka akan diubah kembali menjadi Togedama. Kawaki yang melihat hal itu langsung menggunakan waktu untuk bisa memarahi Boruto. Dia langsung memegang ke arah Boruto dan mengatakan, "Oi, tunggu, jelaskan apa itu." Boruto pun menjawab, "Ini benda untuk menyelamatkan guru yang dijadikan pohon. Itulah yang aku dengar. Kalau sudah mengerti, lepaskan tanganmu Kawaki atau kupotong lenganmu." Kawaki menjawab, "Yang kau dengar? Dari siapa kau dapat informasi itu?" Belum selesai Boruto menjawab, tiba-tiba cahaya laser menusuk tubuh Boruto sampai akhirnya genggaman Boruto pada Togedama pun terlepas dan Boruto pun kembali tersungkur ke tanah. Di sini semua kaget dengan Boruto yang tidak bisa bergerak setelah ditembak oleh serangan laser itu. Sarada, Sumire, dan kemudian Konohamaru pun langsung datang ke tempat kejadian. Konohamaru menanyakan apa yang terjadi. Di sini Kawaki hanya menjawab, "Delta, apa yang sedang terjadi di sana?" Ternyata dari jarak yang sangat jauh ada sesuatu yang melayang, dan itu adalah Jura. Jura ternyata mengubah Bijudama yang muncul melalui matanya menjadi sebuah serangan laser. Di sini Jura mengatakan, tidak kena titik vital ya." Dia pun kembali menyiapkan Bijudamanya untuk ditembakkan dari jarak yang sangat jauh. Tapi di situ sepertinya dia tidak mengincar lagi Boruto, tapi mengincar hal yang lain. Delta pun mengatakan, "Yang benar saja, dia menembak dari jarak jauh itu." Sarada pun akhirnya tersadarkan dengan adanya Togedama yang terlepas dari tangan Boruto. Dia pun teringat dengan kata-kata Boruto yang mengatakan jika Togedama itu adalah benda untuk menyelamatkan guru yang dijadikan pohon. Dia pun kemudian berencana untuk mengambil Togedama itu, tapi sinar laser kembali ditembakkan oleh Jura. Sinar laser itu untungnya tidak mengenai tubuh Sarada, sehingga Sarada tetap bisa bergerak untuk mendekati Togedama. Tapi Togedama ternyata ketika hampir dipegang oleh Sarada, dia langsung meloncat dan terbang sendiri dengan kecepatan yang sangat tinggi ke arah Jura. Jura pun langsung memegang Togedama itu. Jura mengatakan, "Boruto, tak kusangka dia sudah tahu tentang Togedama. Dia jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan yang aku kira. Baiklah, Otsutsuki yang jadi makanan cukup Kawaki seorang, dan sudah kuputuskan bahwa Boruto Otsutsuki harus mati." Ada tulisan di samping scene yaitu ancaman peluru yang mematikan dari Jura. Apa yang akan dilakukan Boruto dan yang lainnya setelah kehilangan kunci untuk membebaskan Sasuke, dan akhirnya chapter 12 Double Vortex pun berakhir. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.